Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat House of Blessing. Hari ini tema kita adalah membalas kebaikan Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 116 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama. Firman Tuhan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Sebelum saya membahasnya, mungkin ada pertanyaan. Emangnya kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Emangnya kita ini siapa? Kalaupun bisa, bagaimana caranya? Untuk memperoleh jawabannya, marilah saudara memperhatikan penjelasan saya dengan seksama ya. Saudaraku, seperti yang telah saya bahas sebelumnya dari ayat 1 sampai 11 pada tema sebelumnya, yaitu Aku mengasihi Tuhan, yang ringkasannya adalah: pertama, Tuhan Allah satu-satunya yang dapat dipercaya. Kedua, Tuhan Allah mendengar doa. Dan ketiga, Tuhan Allah menyelamatkan dari maut. Hari ini kita maju di ayat 12 yang menjadi pokok pembahasan tema kita. Saudara yang kekasih, berdasarkan apa yang telah dialami oleh pemazmur, yaitu pertolongan Tuhan yang telah menyelamatkannya dari maut, maka ia, pemazmur, kemudian berkomitmen untuk membalasnya. Bagaimana caranya? Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa untuk memahami Alkitab, kita harus mengetahui dua prinsip dasar, yaitu pertama, Alkitab termasuk Mazmur adalah firman Allah yang penulisannya diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi, Alkitab tidak mungkin salah. Yang kedua, jika penulis Alkitab menuliskan tentang hal yang harus kita lakukan, maka hal itu pastilah sangat mungkin untuk dilakukan. Oke ya, sekarang kita kembali ke pembahasan. Bagaimana caranya pemazmur membalas kebaikan Tuhan? Yang pertama, ia akan bersyukur dan bersaksi tentang nama Tuhan. Kita baca di ayat 13 dan ayat yang ke-17. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Yang kedua, ia akan membayar nazar kepada Tuhan. Kita baca di ayat 14 dan ayat 18. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Nah, keduanya adalah persembahan dari pemazmur yang akan dibawa ke rumah Tuhan di Yerusalem, tempat ia beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan lainnya. Itu terdapat di ayat 14 yang kita baca tadi, dan ayat 19, di pelataran rumah Tuhan di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Saudara, apa yang dilakukan pemazmur, semuanya itu oleh karena kesadaran. Sekali lagi, karena sebuah kesadaran betapa Allah sangat mengasihinya dan menganggapnya berharga, sehingga Tuhan berkenan menolongnya. Ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kata dikasihi menunjuk pada kasih karunia dari pihak Allah, sedangkan kata berharga adalah penilaian Tuhan dari pihak manusia. Apakah yang dinilai Tuhan sehingga ia dianggap berharga? Kematiankah seperti terjemahan LAI Lembaga Alkitab Indonesia? Saudara perhatikan, jika dilihat dari New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis volume 2, maka kata kematian disarankan harus menjadi akar bahasa Aram yang artinya kepercayaan. Dengan demikian, ayat 15 bunyinya menjadi berharga di mata Tuhan kepercayaan atau iman dari semua orang yang dikasihinya atau orang-orang kudusnya.
Kemudian, pemazmur mengakui bahwa ia adalah seorang hamba Tuhan yang lahir dari hamba perempuan. Yang luar biasa, saudaraku, pemazmur mengidentifikasikan dirinya sebagai hamba yang dibebaskan dari ikatan atau belenggu. Jadi, ia seorang hamba yang merdeka. Ia dimerdekakan Tuhan. Haleluya, itu di ayat yang ke-16. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan, engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Saudara yang terkasih, di sini pemazmur menegaskan bahwa ia adalah hamba Tuhan, bukan hamba dunia. Pengabdiannya hanya kepada Allah. Dengan demikian, membalas kebaikan Tuhan dalam konteks mazmur ini adalah pemazmur beribadah dan melayani Tuhan di Bait Allah, Yerusalem. Saudara yang kekasih, jika umat Perjanjian Lama menjadikan Bait Allah di Yerusalem sebagai pusat peribadatan mereka, maka tidak demikian dengan jemaat Perjanjian Baru. Jemaat Kristen mula-mula atau umat Perjanjian Baru di Yerusalem menjadikan rumah-rumah tinggal sebagai pusat persekutuan doa dan penanaman doktrin sebelum mereka bersaksi keluar. Saudara dapat membacanya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Dan sebagai orang yang telah dimerdekakan dari dosa, jemaat menjadi hamba Allah yang wajib menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Saudara dapat membacanya dalam surat Roma pasal yang ke-6 dan 1 Korintus 6 ayat 20. Karena tubuh dari jemaat sekarang telah menjadi Bait Allah Perjanjian Baru atau Bait Roh Kudus, di mana persekutuan dengan Roh Allah atau Roh Kudus itu menjadi pusat kehidupan jemaat Tuhan. Haleluya. Saudara dapat membacanya ini di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Korintus 6 ayat 19. Saudara yang kekasih, demikianlah kita hari-hari ini yang sampai sekarang ini kita masih menantikan berlalunya wabah COVID-19. Marilah jadikan rumah kita bukan sekedar tempat perlindungan dari penyakit, tetapi lebih dari itu, rumah kita harus menjadi pusat doa dan pembelajaran Alkitab dengan diri kita sendiri sebagai pelayannya. Jadi, ibadah dengan penuh rasa syukur, baik kita dan keluarga di rumah kita, itulah cara yang paling sederhana untuk membalas kebaikan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur berterima kasih kami dapatkan firman Tuhan pada hari ini untuk menguatkan iman percaya kami kepadamu. Kami sangat bersyukur mengetahui bahwa sangat mungkin kami untuk membalas kebaikan Tuhan. Bukan setara, bukan mendekati, tetapi paling tidak Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami bahwa kami bisa membalas kebaikan Tuhan dengan cara yang paling sederhana, yaitu berdoa, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur. Itu ternyata cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Karena siapakah kami Tuhan? Hanya oleh anugerah-Mu kami diselamatkan. Hanya oleh anugerah-Mu maka kami semua dapat menyaksikan bahwa sungguh Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Di masa lalu, hari ini, dan seterusnya. Kami akan terus melihat kebaikan Tuhan. Kami akan terus menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu, biarlah Tuhan di dalam rumah kami terus belajar untuk setia beribadah dan membaca firman-Mu, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami, dalam cara-cara yang paling sederhana, tetapi kami dapat menyaksikan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kesulitan kami, sehingga kami tetap tegar, tetap teguh, sambil menantikan karya Tuhan bagi hidup kami dan bangsa kami.
Kami terus Tuhan berdoa bagi negara kami, bagi Indonesia. Kiranya Tuhan terus berkati pemerintah kami, gugus tugas yang saat ini sedang bekerja keras bersama-sama dengan dokter anti medis dan para relawan. Kiranya Tuhan tangan-Mu memberkati mereka, menguatkan dan memberikan kemampuan sehingga mereka dapat menyelesaikan permasalahan COVID-19. Kami berdoa Tuhan lindungi mereka dan berkati juga kesehatan mereka, agar dalam melakukan tugas mereka juga tidak terpapar dan tetap sehat. Kami berdoa setiap keluarga, setiap pribadi yang saat ini berdiam dalam rumah, kiranya Tuhan Engkau memberkati dengan kekuatan kesehatan, terlebih Tuhan kekuatan dalam batin, dalam pikiran, sehingga kami semua Tuhan tidak mendapatkan satu rasa frustasi, tetapi karena kami mencari Tuhan, kami berdoa, kami membaca firman, hati kami, jiwa kami dikuatkan, terlebih iman percaya kami tidak goyah karena kami percaya Tuhan adalah Raja yang berkuasa atas segalanya. Bapa, berkatilah umat-Mu sepanjang hari ini. Apa yang menjadi kebutuhan, pangan sandang papan, kiranya Tuhan Engkau mengadakan tepat pada waktunya. Dan Tuhan memberkati dengan kesehatan apabila ada jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, apapun nama penyakitnya, hamba bersama-sama dengan umat yang mendengarkan siaran ini, yang menonton siaran ini, kami bersatu hati dalam nama Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang sakit dijamah, disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan berkenan mendengar dan akan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya, haleluya,